Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, kali ini kita ketemu lagi dengan saya Muhammad Subhan di video pembelajaran. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi iman kepada hari akhir. Pada pembelajaran melalui video ini secara online ini, yang pertama, setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran, diharapkan siswa, para pendengar dapat menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir dengan benar. Yang kedua, diharapkan siswa, para pendengar, dan juga yang mempelajari video ini bisa menyebutkan macam-macam dan tanda-tanda hari akhir dengan tepat. Yang ketiga, diharapkan dapat menguraikan bukti-bukti bahwa hari akhir itu pasti terjadi dengan jelas. Yang keempat, diharapkan bisa menjelaskan pengertian alam barzakh, hari kiamat, dan berbagai peristiwa yang terjadi pada hari akhir. Dan yang kelima, diharapkan bisa membedakan pengertian kiamat sughra dan kiamat kubra dengan tepat. Dan yang keenam, diharapkan bisa mendeskripsikan kejadian-kejadian yang dialami manusia pada hari akhir dengan benar. Ini iman kepada hari akhir merupakan salah satu daripada rukun iman. Rukun iman kita ketahui bahwasanya ada 6. Yang pertama ada iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada para malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Makna beriman kepada hari akhir. Hari akhir disebut juga dengan hari kiamat. Secara bahasa itu berasal dari kata hari kebangkitan, yang artinya adalah hari kebangkitan atau hari kehancuran. Secara istilah, hari kiamat itu adalah berakhirnya kehidupan dunia fana dan kehancuran segala isinya, berganti dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Di akhirat inilah manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang berakhir dengan surga atau neraka. Nama-nama lain daripada hari kiamat yang terdapat di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Di antaranya adalah Al-Zalzalah atau keguncangan. Di Al-Quran disebutkan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kemudian hari kiamat di dalam Al-Quran juga disebut dengan Al-Qari'ah atau dinamakan dengan Al-Qari'ah atau kekacauan. Idza Al-Qari'ah, di surat Al-Qari'ah juga ada Al-Qari'ah, mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yang ketiga, hari kiamat juga disebut dengan dinamakan juga dengan Al-Waqi'ah atau berjatuhan. Yang keempat, hari kiamat juga disebut dengan Al-Haqqah, kemudian juga disebut dengan Ar-Rajifah atau gempa dahsyat. Kiamat juga disebut juga dengan Al-Ghasyiyah atau penutupan, dan juga disebut dengan Al-Hasrah atau penyesalan. Juga di dalam Al-Quran disebutkan kiamat itu dengan menggunakan nama lain, diantaranya adalah Yaumul Khulud atau hari kekekalan, keabadian. Yang kedua juga disebut dengan Yaumul Ba'ats
atau hari kebangkitan. Dan juga diberi nama dengan Yaumul Jam atau hari penghimpunan, hari perkumpulan. Dan juga diberi nama Yaumun Nadamah atau hari penyesalan. Nama lain juga yaitu ada Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Dan juga ada Yaumuddin atau hari pembalasan. Mengapa kita para umat Islam harus beriman kepada hari akhir? Pertama, kita harus beriman kepada hari akhir sebab rukun iman yang kelima itu adalah iman kepada hari akhir. Jadi karena itu merupakan rukun iman, maka kita harus menjalaninya dengan baik. Yang kedua, perhatian Al-Quran tentang kehidupan akhirat, baik balasan, pahala, siksa, kenikmatan, surga, dan dahsyatnya azab di neraka, ada pada hampir setiap lembar. Jika kita lihat di dalam Al-Quran, hampir di setiap lembar itu selalu ada keterangan tentang kiamat dan seputarnya, tentang akhirat. Itu hampir di setiap lembar Al-Quran. Itu merupakan bukti bahwa perhatiannya luar biasa, sehingga kita pun harus memantapkan diri beriman kepada hari akhir. Yang ketiga, sebab kehidupan menurut ajaran Islam tidak hanya di dunia semata. Kita berada di dunia ini hanyalah sementara. Sedangkan kehidupan yang abadi adalah kelak, adalah di akhirat. Tempat manusia bahagia atau sengsara selamanya. Segala sesuatu pasti ada akhirnya. Seluruh makhluk itu pasti akan binasa. Illallah, kecuali adalah Allah. Wa anna as-sa'ata la'atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dalil dari Al-Quran, inna as-sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Tidak ada keraguan tentangnya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mempercayai. Surat Al-Ghafir. Disebutkan juga di dalam ayat yang lain, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Intinya dari surat ini, barang siapa yang melakukan sebuah kebaikan maka pasti kelak akan mendapatkan imbalannya. Dan barang siapa yang juga melakukan kejelekan, meskipun kejelekan itu hanya kecil, hanya sebentar, tetap nanti akan ada balasannya di akhirat. Berikut ini adalah fase-fase manusia hingga nanti sampai pada akhirat. Yang pertama adalah dunia. Manusia hidup di dunia, di fase awal. Kemudian setelah hidup di dunia, manusia akhirnya harus meninggal dunia. Ketika manusia sudah meninggal, maka manusia kemudian masuk di fase kedua, yaitu masuk di alam kubur. Dan di alam kubur inilah manusia akan mendapatkan berbagai macam hal-hal yang telah disebutkan di dalam Islam, mulai dari pertanyaan mungkar nakir, azab kubur, dan sebagainya. Ini adalah fase kedua. Nah, kemudian ada fase ketiga, yaitu hari kiamat. Jadi ketika manusia hidup di dunia, bisa jadi kemudian belum menemui hari kiamat, tapi manusia mati terlebih dahulu, meninggal dunia terlebih dahulu sehingga masuk di alam kubur. Ada juga manusia yang belum meninggal sampai akhirnya datanglah hari kiamat.
Ini fase ketiga. Dan hari kiamat ini adalah merupakan puncak terakhir atau batas terakhir ambang kehidupan manusia. Di hari kiamat ini seluruhnya akan hancur, manusia akan meninggal dunia seluruhnya, makhluk akan meninggal dunia, alam pun hancur. Ini adalah fase terakhir dari kehidupan di dunia. Setelah manusia mengalami fase-fase di alam kubur atau juga ketika sudah masuk di alam hari kiamat dan seluruhnya sudah meninggal dunia, baru masuk kepada fase keempat, yaitu hari kebangkitan, yaitu seluruh manusia dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah meninggal. Kemudian masuk ke 5, para manusia, para makhluk yang sudah dihidupkan kembali oleh Allah tadi dikumpulkan dalam satu padang yaitu yang dinamakan dengan padang mahsyar. Di padang mahsyar inilah nanti akan adanya syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab di padang mahsyar ini dikatakan bahwasanya matahari tepat berada di atas kepala kita, di atas kepala seluruh makhluk. Dan diriwayatkan bahwasanya jarak antara makhluk dengan matahari itu hanya sejengkal, sehingga panasnya jelas luar biasa minta ampun. Di sini kemudian syafaat Nabi itu bisa turun. Ketika orang sudah mendapatkan syafaat Nabi, pertolongan dari Allah, maka sedekat apapun matahari tidak akan terasa panas. Dan di padang mahsyar inilah kemudian diperhitungkan amalnya. Semuanya akan dihitung berapa banyak amal kebaikan yang telah dilakukan di dunia dan berapa banyak kejelekan dosa yang telah dikumpulkan ketika di dunia. Ini dihitung ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah itu di padang mahsyar ini juga manusia akan mendapatkan catatan amalnya. Kalau di anak sekolah bisa dikatakan sebagai rapot. Mendapatkan rapotnya. Di situ akan tertulis berapa banyak ibadah yang pernah dilakukan di dunia, dan juga tertulis berapa banyak dosa yang pernah dilakukan ketika di dunia. Setelah itu barulah kemudian ditimbang amal-amal kita, amal umat manusia ini. Antara amal kebaikan dan amal kejelekan lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Di sini kemudian nanti ketika itu amal ibadah kita lebih banyak daripada amal kejelekan, daripada dosa kita, maka rahmat Allah akan turun, bisa dimasukkan ke dalam surganya. Tapi jika dosa itu lebih banyak, maka nerakalah tempatnya. A'udzubillah, mudah-mudahan kita semua nanti ditempatkan di dalam surganya. Amin Allahumma amin. Tanda-tanda hari kiamat. Kiamat itu banyak sekali, terutama untuk kiamat yang sughroh atau kiamat kecil. Di antara tanda-tanda kiamat kecil banyak terjadi fitnah. Fitnah sudah mulai muncul di mana-mana. Banyak orang mengaku nabi palsu dan tukang bohong. Orang-orang sudah berani mengaku nabi. Ini adalah merupakan tanda kiamat kecil. Munculnya pemimpin-pemimpin zalim dan diktator yang tidak adil. Mulai banyak di daerah-daerah pemimpin-pemimpin yang tidak adil. Ini adalah merupakan tanda-tanda kiamat kecil. Hilangnya amanah, silaturahim yang terputus, zina dan riba merajalela, miras dan musik merajalela, banyak bencana. Ini merupakan di antara tanda-tanda kiamat kecil. Dan banyak sekali tanda-tanda kiamat kecil tersebut. Kemudian tanda kiamat kubro. Kalau tanda-tanda kiamat kubro di antaranya ada turunnya Imam Mahdi. Ada juga turunnya Nabi Isa. Ini yang perlu difahami bahwa pesannya Nabi Isa itu belum meninggal. Tetapi Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan nanti ketika menjelang kiamat, menjelang hari akhir, Nabi Isa turun untuk membantu Rasulullah SAW menegakkan misi atau dakwah Islam. Munculnya asap dukhan, kemudian munculnya Dajjal, munculnya Dabbah, matahari terbit dari barat, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ini adalah merupakan tanda-tanda kiamat. Di dalam sebuah hadis disebutkan kalau Rasulullah SAW yajma'ullahu yaumal qiyamah al-awwalina wal akhirin fi sa'idin wahid. Kelak pada hari kiamat Allah akan mengumpulkan seluruh umat manusia, seluruh makhluk dari generasi pertama sampai yang paling akhir di sebuah tempat, ya, di sebuah tempat yang sangat luas. Fayasbuhum ad-da'i fayafudhu al-bashar wa tadnu syamsu fayablughun nas minal gham wal karb ma la yutiquna wa ma la yahtamilun. Lalu mereka dipanggil yang memalingkan seluruh pandangan ke arahnya. Kemudian matahari dekatkan pada mereka sehingga manusia merasa itu dalam kesulitan dan kepayahan yang tidak sanggup lagi mereka rasakan. Ini turunnya Nabi Isa alaihissalam. Dalil tentang turunnya Nabi Isa. Yang disalib, umat Kristiani mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Isa al-Masih. Padahal sebenarnya yang disalib itu adalah bukan Nabi Isa, karena Nabi Isa masih hidup. Nabi Isa belum meninggal, tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Munculnya Dabbah. Dabbah dalam bahasa berarti binatang atau binatang buas atau melata. Ibnu Jari mengatakan bahwa Ibnu Zubair menjabarkan binatang ini dengan rinci, menyebutkan ciri-ciri daripada dabbah. Disebutkan kepalanya seperti kepala kerbau, matanya seperti mata khinzir atau babi, telinganya seperti telinga gajah, tanduknya seperti tanduk rusa, jantan, dan sebagainya. Ini doa yang harus selalu kita baca pada waktu tahiyat akhir. Ini juga sering dibaca. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini adalah materi tentang hari kiamat. Kita mau sama-sama berdoa, mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan syafaat Nabi Rasulullah SAW, sehingga bisa dimasukkan ke dalam surganya. Amin Allahumma. Dan mudah-mudahan kita juga dijauhkan dari godaan syaitan, dari godaan dajjal dan sebagainya, sehingga kita nanti meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma. Amin. Ini aja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa menjadi pribadi, bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bermanfaat, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam video-video selanjutnya.